Shalom, selamat sore saudara. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk mengalami kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah Tuhan. Kita mau berdiri di sini untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita awali dengan berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Kembali kami hadir dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa segala kerinduan kami. Dan kami mau berterima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala yang Kau limpahkan untuk setiap kami Tuhan. Kami memulai ibadah ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau tutup bungkus setiap hati kami. Engkau yang mencurahkan berkat, Engkau yang melimpahkan hati kami dengan rasa syukur atas hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita yang dari Tuhan. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
datang di tempat ini dengan penuh kerinduan untuk menjadi anak yang tetap setia kepada Bapa. Kami mau biarlah Tuhan yang hanya mengenal setiap hati kami, setiap pribadi kami. Tidak ada yang kami sembunyikan dari Bapa kami. Kami mau melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis selama kami hidup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami lebih lagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan lembut, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kebaikan-Mu selalu menimpa untuk kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Yang tak
Kami mau berjuang untuk lebih mendekatkan kepada Engkau Tuhan. Biar kami tetap setia sampai akhirnya Engkau datang untuk kami. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Jamah hati kami, penuhi hati kami Tuhan, dengan kedatangan-Mu, dengan kehadiran-Mu untuk kami. Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur menyembah-Mu Yesus. Angkat suara-Mu, naikkan sembah-Mu hanya untuk Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah pelindungku. Kami rindu padamu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat berarti untuk kami. Engkaulah segalanya untuk setiap kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menyenangkan Engkau. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada untuk setiap kami, membawa kesembuhan, membawa kemenangan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi
ketika kita memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Sakit penyakit punya nama, masalah punya nama, setan juga punya nama. Tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang setuju katakan amin. Mengatasi setiap masalah yang ada. Di luar negeri, orang menyebut nama Yesus. Ketika kalah judi, dia pun juga sebut Jesus. Nah, Tuhan lihat, ketika kita menyebut nama Yesus, apakah kita menghormati hadiratnya? Apakah kita yakin bahwa Yesus itu segalanya buat hidup kita? Tuhan yang tahu, kita tahu. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan hati yang menghormati, menghargai, takut akan Tuhan. Dengan takut yang kudus. Mari kita panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan lembut katakan sekali lagi. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini pengakuan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan nama Yesus dari hidup kami. Kebagian kami, kewarisan kami, keharta pusaka kami. Allah yang kami percaya. Juru selamat yang hidup, kami bersyukur. Masalah, tantangan, sakit penyakit, kesusahan, kesesakan, beban, segala kebutuhan kami. Petang ini Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, Kau kerjakan buat kami semua. Sampaikan pesan firman-Mu buat kami semua. Jamah, pulihkan, sembuhkan, kuatkan, teguhkan hati dan iman kami petang ini. Silakan Roh Kudus Kau yang berbicara buat kami pribadi, lepas pribadi. Sengsara kami Kau yang menghitungnya dan air mata kami Kau yang tampung dalam kirbat-Mu. Kami siap terima berkat firman-Mu saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya apapun masalah kita, Tuhan Yesus jawaban buat hidup kita semua. Tuhan dahsyat, Tuhan baik buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, petang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema atau judul satu kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan yang sejati. Pertobatan orang-orang benar. Bicara tentang pertobatan, saya percaya tidak semua kita suka satu topik ini. Pertobatan, sebab gak enak. Tapi ini harus disampaikan buat kita semua, sebab ini sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita lihat sama-sama di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3.
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan Bapak Ibu, mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat ini muncul satu pujian yang seringkali kita nyanyikan, kita naikkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Itu janji Tuhan. Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Siapa yang gak kepengen dipulihkan? Semua kepengen yang namanya pemulihan. Kata dipulihkan di dalam kamus bahasa Indonesia punya pengertian dikembalikan seperti semula. Itu salah satu arti dipulihkan. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan pulihkan kesehatan saya, Tuhan pulihkan keuangan saya, Tuhan pulihkan keluarga saya, kesehatan, keuangan, keluarga, hubungan yang merosot, dikembalikan seperti semula. Semuanya kepingin, saya mau pemulihan. Tuhan mendengar, mengampuni dosa saya. Tapi di ayat, di kalimat sebelumnya, ada satu perintah-perintah yang Tuhan beri buat kita. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, setiap kali janji Tuhan diberikan, diawali dengan yang namanya perintah. Kalau saya tanya, Bapak Ibu pilih mana? Janji atau perintah? Kalau kita mau jujur ya kepengen janji. Sebab apa yang bisa saya dapatkan, apa yang Tuhan bisa berikan. Tapi kalau perintah sebaliknya, apa yang bisa kita lakukan. Kepengennya janji, dapatkan sesuatu. Tapi di dalam firman Tuhan, itu seimbang. Berkat Tuhan itu akan mengikuti ketaatan kita. Nah, bicara tentang pertobatan, bertobat. Apa itu arti definisi bertobat itu? Bisa next, dibantu. Nah, saya dapatkan satu definisi dari sekian banyak definisi yang ada kata bertobat. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu punya pengertian berbalik kembali, berputar. Bicara tentang perubahan hati. Bukan sekedar perkataan kita saja. Bukan sekedar pikiran kita saja, tapi ada satu action, satu tindakan yang kita kerjakan. Tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Nah, ketika saya merenungkan satu kata ini, kata pertobatan. Tuhan ingatkan buat saya ingin bagikan buat kita semua. 3 hal yang ada di dalam yang namanya pertobatan itu. Yang pertama, pertobatan itu kita ingat akan kasih Tuhan. Yang pertama, next, bisa dibantu? Iya. Ingat akan kasih Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberikan satu teguran yang keras. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah, Bapak Ibu, jatuh. Lalu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Tuhan yang ngomong, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki gianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ingat akan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kalau namanya lupa, itu enggak ingat. Kemarin
Di Blora saya dengar berita seorang kakek, dia bunuh diri, dia lompat dari jembatan. Kronologinya, dia kepingin beli serabi, dia minta diantarkan cucunya, lalu sambil nunggu dibuat serabinya itu dia bilang sama cucunya, "Sudah, tinggalkan kakek sendirian, nanti kakek akan pulang." Usia 70 tahun. Lalu cucunya pulang ke rumah, tak lama kemudian dengar berita kakeknya sudah meninggal dunia. Kenapa? Sebab gak ingat akan Tuhan. Gak ingat akan kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam kondisi seperti ini, berita-berita yang kita dengar yang secara manusia itu menggoncangkan, menggentarkan, menggoyahkan keyakinan dan iman kita. Iblis mau supaya kita lupa akan Tuhan. Seringkali kita nyanyi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Ini diuji Bapak Ibu, masuk saya diuji. Kalau dalam keadaan aman, nyaman, kenyang, kita ingat akan Tuhan, bersyukur, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, gampang. Tapi dalam kondisi seperti ini, tekanan, masalah yang silih berganti, apakah kita masih ingat Tuhan? Kita yang tahu, Bapak Ibu. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, usaha seperti ini, apakah kita masih ingat sama Tuhan? Ingat, ingat, ingat. Bahasa Jawa katakan eling, eling, eling. Apa yang harus kita ingat? Tuhan dan kasih-Nya. Next. Paulus memberikan satu teguran yang keras kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kata mempesona itu menyihir atau menghipnotis kamu. Kalau kita dengar ada berita orang yang digendam, dihipnotis, dia disuruh melakukan apa saja, dia lakukan. Disuruh ke ATM, BCA, masukkan kartunya, kartu ATM-nya, suruh tekan angka-angkanya, kodenya, password-nya, dia lakukan. Kenapa? Dalam keadaan dihipnotis, gak sadar. Begitu pengaruh hipnotis sihir itu hilang, baru sadar, loh, sudah hilang 25 juta. Baru sadar. Nah, iblis juga saat-saat ini berusaha menghipnotis kita, siapapun kita, baik jemaat, pengurus, pendeta, siapapun juga, berusaha dihipnotis. Supaya apa? Supaya lupa akan Tuhan. Nah, kita yang ngambil keputusan, apakah kita mau tetap ingat atau lupa akan Tuhan. Next. Pemazmur katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di Lentera Jiwa yang saya bagikan hari ini, ya, jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita, dan jangan ingat kebaikan kita pada orang lain. Maksud Bapak Ibu, jangan lupa kalau orang itu berbuat baik sama kita, tapi jangan ingat-ingat kalau kita sudah berbuat baik sama mereka. Supaya kita ingat bahwa kalau kita masih hidup, masih bisa melakukan, masih bisa ibadah, masih bisa melayani, masih bisa memuji, menyembah Tuhan, itu anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur kita ada dalam kondisi sehat seperti ini. Anugerah Tuhan. Sementara yang lain mungkin ada di ICU dalam kondisi kritis.
COVID corona yang sedang melanda. Kalau kita masih sehat, masih bisa tarik nafas, bisa lepaskan nafas, itu anugerah Tuhan. Dalam kondisi seperti saat ini. Nah, roti dan cawan, anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus, Paulus bilang, itu menjadi peringatan akan Tuhan. Ambillah, makanlah, minumlah, jadi peringatan akan aku. Jadi kata dasarnya, ingat. Ayo kita ingat Tuhan. Kalau kita kecewa, kita putus asa, kita putus harapan, kita mau melarikan diri dari kenyataan, ingat akan Tuhan. Yang pertama, itu makna pertobatan. Next. Nah, yang kedua, secara cepat, pertobatan itu kita kembali kepada Tuhan. Tadi yang pertama kita ingat Tuhan, tapi bukan sekedar kita ingat, tapi ada praktek kita kembali kepada Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam. Dalam kitab Wahyu ditulis 7 kali. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, dan aku tahu di mana engkau diam. Tuhan tahu posisi kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi sebab mereka kedapatan telanjang, mereka malu, mereka sembunyi. Lalu Tuhan tanya sama Adam, Adam, di mana kamu? Adam, wening di, where are you? Pernah enggak kita pikir begini? Kenapa kok Tuhan tanya seperti itu? Loh, apa Tuhan enggak tahu kalau Adam sembunyi, di mana keberadaan Adam? Tahu. Tapi maksudnya apa? Ketika Tuhan tanya Adam, di manakah kamu? Itu maksudnya Tuhan mau supaya Adam kembali kepada Tuhan. Dalam kondisi jatuh di dalam dosa, Tuhan mau ayo kembali kepada aku. Itu maksudnya. Ketika Tuhan tanya Adam, di manakah kamu? Nah, mungkin saat ini juga Tuhan tanya sama kita, dia sebut nama kita satu persatu. Di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu? Maksudnya supaya kita kembali kepada Tuhan. Next. Marilah, mendekatlah, kembalilah. Itu panggilan, seruan yang Tuhan sampaikan buat umatnya, buat gerejanya, buat kita hamba-hambanya. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Balik sama Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita. Next. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku akan bangkit dan pergi. Bukan sekedar kita ingat, tapi kita melangkah kembali kepada Bapa. Ini satu tema yang cukup keras. Bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan yang begitu banyak, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang ditaburkan oleh kuasa kegelapan yang berusaha merontokkan iman kita, menggoyahkan keyakinan kita. Tuhan panggil, balik, marilah, pulanglah. Seorang ayah kalau anaknya dia meninggalkan rumah, dia tunggu anaknya itu kembali. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, itu hati seorang ayah, seorang bapak. Apalagi Bapa kita yang di surga. I love you, kata Tuhan Yesus. Aku mengasihimu. Next. Yeremia 17 ayat yang kelima dan 6. Satu gambaran diberikan buat kita semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Jauh dari Tuhan.
Gambarkan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu gambaran orang yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tahu hati kita, di mana kita ada, di mana kita diam. Next. Nah, kisah di dalam kitab Rut ini, satu keluarga yang dipimpin oleh seorang suami, kepala rumah tangga, imam yang namanya Elimelek. Alkitab mencatat Elimelek meninggalkan, apa Bapak Ibu? Bethlehem. Bethlehem dari kata bet dan lehem, rumah roti. Elimelek mengambil keputusan meninggalkan rumah roti itu. Dia mengalami berbagai tantangan, kesusahan, penderitaan karena meninggalkan rumah roti. Nah, Tuhan punya tujuan ketika Tuhan bilang, kembalilah, marilah, pulanglah. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali menikmati kebahagiaan janji yang Tuhan sediakan buat kita umatnya. Yang pertama, ingat dan kasih Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada Tuhan. Jangan malu. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Dosamu sudah begitu banyak. Kamu najis, kamu kotor. Gak layak datang kembali kepada Bapa. Tolak dalam nama Yesus. Kita punya Bapa. Dia pengampun. Penuh belas kasihan. Tapi juga Dia Allah yang kudus dan adil. Ketika kita kembali kepada Bapa, percaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi jangan takut, jangan malu, kembali kepada Tuhan. Next. Yang ketiga, pertobatan itu. Yang pertama, ingat kasih Tuhan. Yang kedua, kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, ini penting. Kita tinggal dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang Yesus pokok anggur, diulang 5 kali, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Diulang-ulang di bulan baleni, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Dia Allah, sumber segala kasih karunia. Namanya sumber mau diambil seberapa banyak, berkali-kali, gak ada habis-habisnya. Sebab apa? Sumber. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Jangan khawatir, jangan takut. Kebutuhan kita itu tidak akan pernah menghabiskan stoknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Presiden Soekarno ketika dipanggil dalam sebuah acara Natal di satu gereja, tema Natalnya, Tuhan gembala yang baik. Lalu dia kasih sambutan begini. Saya melihat tema itu, Tuhan gembala yang baik. Lalu dia bilang, itu salah. Wah, semua kaget. Tuhan, gembalaku yang baik, dibilang salah. Semua diam, nunggu kalimat ucapan yang diucapkan selanjutnya. Lalu Bung Karno dia bilang begini, yang betul bukan Tuhan gembalaku yang baik, tapi yang betul Tuhan gembalaku yang terbaik. The best, luar biasa. Apalagi kita yang berkata Tuhan adalah gembalaku, bukan sekedar yang baik tapi yang terbaik. Tak
akan kekurangan aku. Masalah sandang, pangan, papan, Tuhan bilang, ojo khawatir, don't worry, jangan khawatir. Sandang, pangan, papan, semuanya Tuhan sediakan buat kita semua. Saya kasih gambaran ikan, Bapak Ibu, di akuarium. Kalau kita melihat ikan di akuarium itu, lalu orang bilang begini, kita ngomong begini, kasihan ikan itu ya, kedinginan, apalagi cuaca ekstrim seperti ini. Lalu kita ambil, kita cedok ikan itu, lalu kita taruh di tisu, kita kasih sapu tangan yang halus. Supaya apa? Supaya hangat, supaya enggak kedinginan. Apa jadinya Bapak Ibu? Mati. Air tanpa ikan, tetap air. Tapi ikan tanpa air, dia mati. Tanah tanpa tanaman, tetap tanah. Tapi tanaman tanpa tanah, mati. Tuhan tanpa manusia, tanpa kita, tetap Tuhan. Tapi saya, tanpa Tuhan, mati. Makanya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Nah, kita bersyukur. Next. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang kita ucapkan, yang kita hafalkan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lalu Daud berdoa, dia minta, dia mohon dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Doanya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud berdoa, dia mohon, dia minta sama Tuhan, jangan ambil Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab apa? Daud tahu, tanpa Tuhan dan hadiratnya, dia tidak bisa apa-apa. Kita tahu tanpa Tuhan dan hadiratnya, kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mati tanpa Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau firman ini mungkin kita bilang, Pak, firmannya keras, tegas. Bukan cuma untuk Bapak Ibu, tapi juga buat saya. Tuhan menguji, Tuhan menampi kita. Yang berisi yang jatuh bawah. Tapi yang kosong terbang ditiup angin. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang, enyahlah kamu sekalian. Kamu pembuat kejahatan. Sekali lagi saya katakan, kalau ada yang asli, ada yang sejati, ada juga yang palsu, ada yang pura-pura. Kelihatannya tobat, tapi tomat. Ya, hari ini tobat, besok kumat. Tapi di sini enggak ada. Amin. Di sini bertobat yang sejati. Amin. Next. Nah, ini janjinya. Saya foto sama seorang hamba Tuhan di pelayanan penggembalaan di Bali, di Denpasar. Usia sudah senja, tapi semangat. Masih pagi, luar biasa. Ayo Om, foto. Janjinya apa? Aku akan mendengar, mengampuni, memulihkan hidup kita. Amin. Ketika kita ini bertobat, Tuhan, saya salah, saya dosa, perkataan saya, pikiran saya, perbuatan saya. Dalam keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, perkataan yang menyakitkan, melukai hati. Berani, saya salah, saya minta maaf. Bukan ngomong, ya kalau saya salah ya maaflah. Bukan seperti itu. Saya salah, saya minta maaf.
Demikian juga sikap kita ketika kita datang sama Tuhan, saya salah, saya berdosa. Daud pun juga mengakui dosa yang begitu jahat di mata Tuhan. Tapi Alkitab bilang, Tuhan bilang begini, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang apa Bapak Ibu? Yang apa? Berkenan di hatiku. Itu Tuhan yang ngomong. Padahal dosa kejahatan Daud itu begitu kecil. Tapi Daud sadar, dia minta ampun, dia meninggalkan dosanya. Dan Tuhan dapatkan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu kejahatan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi ketika kita ingat, kita kembali dan kita diam dalam Tuhan. Saya percaya masalah apapun dapat kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut kata Tuhan. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya ketakutan. Siapa yang tidak mengalami ketakutan dalam kondisi seperti ini? Bisnis, jualan, toko, usaha. Kita melihat begitu banyak persaingan, hampir-hampir nggak bisa lagi dilanjutkan. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang dapat kita percaya, Dia Bapa yang pelihara mengasihi kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Satu tema ini biar jadi perenungan buat hidup kita semua. Ayo kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni, basuh dengan darah-Mu yang kudus, sucikan, kuduskan. Dia lihat hidup kita, Dia tahu persis. Jangan sembunyi, tapi datang pada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ketika Tuhan tanya, siapa yang akan kuutus? Saya jawab, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Panggilan itu disampaikan buat kita semua. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita ada, Dia tetap turut bekerja buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian, bisa maju ke depan. Kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan sampaikan pesan firman-Nya ini buat kita semua, itu berarti Tuhan mengasihi kita semua. Sambil kita menyiapkan perjamuan kudus, saya berharap, saya berdoa ketika kita menikmati perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Kita ingat akan kasih Tuhan. Dalam sikap doa, dalam hadirat Tuhan. Sambil perjamuan kudus dibagikan, biar WL Singer mengangkat pujian ini. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh haus, rindu, jamahan Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. pengorbananmu Mari kita sama-sama siapkan hati kita. yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya mengajak kita ambil satu teduh sejenak. Kita ingat kembali kasih Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat semua yang Tuhan sudah limpahkan buat hidup kita. Mungkin hati kita goncang. Iman kita mulai goyah. Kita mulai bertanya dan meragukan firman-Nya. Tapi malam ini datang pada Tuhan. Sampaikan apa yang jadi pergumulan, harapan, keluh kesah kita, beban kita, rencana, cita-cita dalam hidup kita. Dia tahu. Marilah, kembalilah, pulanglah, kembali kepadaku, tinggal di dalam aku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. 2000 tahun yang lalu, tubuhnya tergantung di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu menyakitkan, siksaan yang begitu mengerikan, dia tanggung semuanya. Buat siapa? Buat kita, buat Bapak, Ibu, Saudara, buat saya. Kenapa? Karena kita begitu berharga di matanya. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kau yang sakit, percaya oleh bilurku, kata Tuhan Yesus, kamu sudah disembuhkan. Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dia tanggung semua dosa, kejahatan, sakit penyakit, kutuk yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya menimpa kita, tapi diambil alih semuanya oleh Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka suara kita, buka mulut kita, angkat pujian, angkat penyembahan, angkat ucapan syukur, kata-kata cinta kita kepada Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur
bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Kau yang sanggup pulihkan semua kami. Mari sama-sama kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Selagi kami masih hidup, selagi masih ada kesempatan buat kami, selagi kami masih ada, kami mau bermazmur, kami mau mengagungkan nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau baik, selalu baik, selamanya baik. Terima kasih Bapa, Bapa, kami mengasihi. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami mengasihi. Aku cinta-Mu. Makasih Tuhan. Makasih. Kami bersyukur Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kami kembali kepada Tuhan. Kesempatan kami melayani Tuhan. Selagi kami masih ada. Selagi kami masih bernafas. Itu anugerah Tuhan. Makasih Tuhan. Jadikan kami umat-Mu, pribadi yang berkenan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, umat-Mu yang datang dengan sakit, penyakit, masalah, kesusahan, pergumulan, kesesakan, beban, apapun juga. Jamah, pulihkan, sembuhkan, segarkan, kuatkan, teguhkan hati dan iman kami. Melihat kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Sebab Kau yang buka jalan, saat tiada jalan. Tuhan punya jalan, sanggup menyatakan keajaiban-Mu buat kami semua. Selesai berbicara, turunkan firman-Mu buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kembalikan. Kita akan doa untuk persembahan.
Persembahan ini nanti akan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu gereja. Mari kita angkat persembahan kita, saudara. Haleluya Yesus. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, karena kami hadir di tempat ini tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, tetapi kami membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyucikan setiap persembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Untuk pengumuman selanjutnya kami serahkan pada Bu Darsi. Salam. Kami mau mengumumkan program gereja. Kemarin habis rapat, gereja ini mau membeli channel LED, saudara. Karena yang ini sudah burem, ya. Jadi kalau buat live streaming kurang jelas. Ya, untuk itu kemarin diumumkan rapat, ya, membeli channel LED harganya 50 juta. Dikasih uang muka, boleh nyicil ya, dikasih uang muka 20 juta. Jadi yang 30 juta diangsur setiap bulannya 5 juta. Jadi ya, supaya beban ringan ya, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara bisa menyisihkan untuk membeli LCD. Itu tadi ada amplop kuning dan putih, ya. Yang putih itu buat LED, ya, persembahan untuk LED. Yang kuning itu untuk persembahan gereja, untuk nyicil ya. Yang putih itu untuk nyicil, ya. Lah kalau yang kepengen nyumbang lewat memberkati lewat apa? Rekening. Kami kok lupa ya, Wi? Ada rekeningnya, rekening lewat rekening BRI, ya, ini buka rekening baru untuk program gereja ini. Nanti bisa kami umumkan lewat, sudah diumumkan ya, Wi, ya? Belum? Ya, menyusul ya. Ya, nanti menyusul rekeningnya, nomor rekeningnya lewat BRI. Demikian atas partisipasi panjenengan semua, kami mengucapkan terima kasih. Ya, kembali lagi, ini milik saudara. Rumah Tuhan ini bukan milik pribadi seseorang, namun ini milik jemaat Gereja Betani Indonesia Pati Plangitan. Demikian, amin saudara. Ya, terima kasih. Yesus engkau
Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama saat ini sepakat berdoa, minta kepada Tuhan, Kau yang melimpahkan anugerah, keajaiban, kasih karunia-Mu buat gereja-Mu di tempat ini. Dengan segala macam tantangan, pergumulan, persoalan, Tuhan yang membuka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dari dalam hati kami, semuanya siapkan buat kami. Kami bersyukur, kami percaya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang pelihara hidup kami selama-lamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Terimalah segala berkat, anugerah yang terbaik, yang ajaib, yang Tuhan punya, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan yang dahsyat, berkat jasmani, materi rohani, limpah buat kami semua. Dengan iman, dengan ucapan syukur, kami sambut semua berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami malam ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Musik